Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Bahari. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Deployment Pemeliharaan Perangkat Lunak. Di slide pertama ini ada deployment dan maintenance dalam software development life cycle atau bisa disingkat SDLC. Deployment dan maintenance adalah fase kritikal dalam software development life cycle yang menentukan keberlangsungan aplikasi setelah coding dan testing selesai. Kompleksitasnya lebih tinggi karena menghadapi tantangan operasional nyata seperti lingkungan produksi yang dinamis, masalah keamanan, serta kebutuhan untuk memastikan ketersediaan performa sistem. Mengapa lebih kompleks dibandingkan coding dan testing? Di sini ada 4 poin. Poin pertama, lingkungan nyata lebih dinamis. Coding dan testing terjadi di lingkungan yang terkontrol, sedangkan deployment dan maintenance berhubungan dengan server produksi, ribuan pengguna, dan infrastruktur nyata yang rawan error. Poin kedua, risiko tinggi. Kesalahan kecil saat deployment, misalnya salah konfigurasi database, bisa menghentikan layanan seluruh perusahaan, sementara bug kecil saat coding biasanya hanya berdampak pada pengembang itu sendiri. Kontinuitas layanan. Pada fase maintenance, sistem harus tetap up and running. Artinya, perubahan atau perbaikan harus dilakukan tanpa mengganggu layanan, sehingga sering butuh teknik seperti zero downtime deployment. Kebutuhan berkelanjutan. Poin keempat, coding atau testing biasanya berhenti saat sistem siap, tapi maintenance bisa berlangsung bertahun-tahun dengan biaya lebih besar daripada pembangunan awal. Di sini ada 3 strategi deployment, ada blue green, canary, dan rolling deployment. Di sini ada kekurangan, kelebihan, dan situasi ideal untuk menggunakan strategi deployment. Di sini yang paling pertama di ini ada blue green. Kelebihannya adalah rollback cepat, downtime hampir nol. Kekurangannya butuh 2 environment atau mahal biayanya. Situasi idealnya aplikasi mission kritikal dan yang memiliki perusahaan yang memiliki budget besar. Canary, risikonya rendah, validasi real world. Kekurangannya kompleks, butuh monitoring bagus. Aplikasi dengan user besar dan butuh feedback cepat. Strategi rolling, kelebihannya resource efisien, minim downtime. Kekurangannya rollback sulit, prosesnya lama. Situasi idealnya klaster besar dan budgetnya terbatas. Contoh nyata di industri di sini ada contoh pertama itu aplikasi perbankan digital atau mobile banking. Deployment harus dilakukan hati-hati karena kesalahan dapat menyebabkan transaksi gagal atau kebocoran data. Setelah dirilis, maintenance sangat kompleks karena bank wajib mengikuti regulasi baru, memperbarui keamanan terhadap serangan cyber, dan menambah fitur sesuai kebutuhan nasabah. Dan di contoh kedua ada Zoom atau Spotify. Deployment sering menggunakan strategi blue green deployment atau canary release untuk memastikan update berjalan mulus. Maintenance berlangsung terus-menerus, misalnya memperbaiki performa server saat jumlah pengguna melonjak drastis. Implementasi maintenance korektif dan adaptif pada aplikasi berbasis cloud. Korektif maintenance, koreksi bug dan masalah yang ditemukan saat aplikasi berjalan di lingkungan cloud. Contohnya, memperbaiki kesalahan pada layanan autentikasi yang menyebabkan akses tertunda. Kalau adaptive maintenance, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan lingkungan cloud atau teknologi seperti upgrade database, manage service, atau migrasi server tanpa mengganggu layanan. Monitoring dan logging, mata dan telinga dalam pemeliharaan perangkat lunak.
Monitoring di sini bisa disebut sebagai mata dan logging sebagai telinga. Monitoring mengamati status sistem dan performa real time, menampilkan metrik penting seperti CPU usage dan response time. Dan logging di sini mencatat jejak aktivitas dan error secara detail untuk analisis jejak per kejadian. Integrasi keduanya memungkinkan deteksi dini masalah, analisis akar penyebab bug, dan tuning performa untuk stabilitas aplikasi. Di sini ada ringkasan perbedaan monitoring dan logging. Di sini ada beberapa aspek, ada tujuan, data, waktu, kegunaan, dan contohnya. Monitoring tujuannya untuk memantau kondisi sistem saat ini. Dan kalau tujuan logging untuk mencatat detail peristiwa yang terjadi. Dan data di sini metrik kuantitatif, CPU, memory, response time. Dan kalau logging catatan detail event, error, log, user action, dan stack trace. Waktunya kalau monitoring itu real time proaktif, kalau logging historis reaktif. Kalau kegunaannya, kalau monitoring ini kegunaannya untuk mendeteksi masalah, dan kalau logging ini untuk menganalisa akar masalah. Kalau contoh dari monitoring ini, contohnya dashboard server overload. Kalau logging, contohnya log error atau database connectionnya gagal. Jadi pada intinya monitoring itu tahu ada masalah sekarang, sedangkan logging tahu kenapa masalah itu bisa terjadi. Di sini saya akan menjelaskan rencana deployment dan maintenance untuk aplikasi microservice di cloud. Di sini ada 4 rencana. Rencana pertama, gunakan containerization, Docker, atau Kubernetes untuk isolasi dan orkestrasi layanan. Rencana kedua, implementasi CI/CD otomatis untuk build, test, dan deploy cepat serta aman. Rencana ketiga, pengamanan patching rutin untuk menutup celah keamanan. Strategi keempat di sini ada rollback cepat menggunakan blue green atau canary untuk meminimalisasi downtime. Keunggulan cloud deployment dalam menjangkau audiens global. Cloud memudahkan distribusi aplikasi global dengan skala elastis dan keandalan tinggi. Infrastruktur global, cloud provider seperti AWS dan Azure menyediakan server di berbagai region, mempercepat akses pengguna dan mengoptimalkan pengalaman. Skalabilitas otomatis menyesuaikan beban traffic secara dinamis. Panduan praktis proses penerapan software deployment. Satu, di sini persiapan lingkungan produksi dengan konfigurasi sesuai kebutuhan. Dua, pengujian akhir dalam staging environment yang mirip produksi. Tiga, deployment kode dengan metode yang dipilih. Di sini ada 3 metode, ada blue, green, canary, dan rolling. 4. Verifikasi pasca deployment melalui monitoring dan log pemeriksaan. 5. Siapkan strategi rollback dan dokumentasi perubahan. Apa itu pemeliharaan perangkat lunak? Pemeliharaan perangkat lunak adalah modifikasi perangkat lunak setelah perangkat tersebut diterapkan untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan pengguna. Proses ini dilakukan untuk memastikan perangkat lunak tetap relevan, efisien, dan aman selama siklus hidupnya. Mencakup perbaikan bug korektif, penyesuaian terhadap perubahan adaptif, peningkatan fitur, dan pencegahan masalah di masa depan.
Aspek-aspek penting dalam pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak mencakup perbaikan bug, peningkatan fitur, penyesuaian terhadap lingkungan baru, dan pencegahan masalah masa depan. Pendekatan proaktif dengan preventif, maintenance, dan perencanaan berkala memperpanjang umur aplikasi serta mengurangi risiko downtime. Versioning dan manajemen perubahan. Praktik krusial dalam rekayasa perangkat lunak. Versioning melacak evolusi kode sumber untuk rollback dan kolaborasi efisien. Manajemen perubahan mendokumentasikan dan mengendalikan update pada perangkat lunak agar terhindar dari konflik dan kesalahan implementasi. Sangat penting untuk proyek besar dengan banyak tim. Penyetelan kinerja dan perbaikan bug. Penyetelan kinerja merupakan proses mengoptimalkan aplikasi agar berjalan lebih cepat, efisien, dan stabil. Misalnya dengan memperbaiki query database yang lambat, menerapkan caching, atau menyeimbangkan beban server sehingga sistem mampu menangani lebih banyak pengguna tanpa penurunan performa. Perbaikan bug merupakan proses menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak agar sistem berfungsi sesuai kebutuhan, seperti mengatasi error pada fitur login, atau memperbaiki crash, atau membetulkan logika perhitungan, sehingga aplikasi tetap andal dan bebas dari gangguan. Perbandingan singkat, penyetelan kinerja, dan perbaikan bug. Di sini ada beberapa aspek, ada fokus, tujuan, dan hasil, kemudian contoh. Performance tuning lebih fokus kepada efisiensi dan kecepatan sistem. Kalau bug fixing, ketepatan dan keandalan sistem. Tujuan performance tuning untuk mengoptimalkan kinerja. Kalau tujuan bug fixing untuk memperbaiki kesalahan fungsi. Hasilnya performance tuning itu aplikasi lebih cepat, scalable, hemat resource. Kalau bug fixing, aplikasi bebas error dan sesuai spesifikasi. Contohnya, kalau performance tuning di sini optimasi query database dan caching. Kalau bug fixing, perbaikan error login, crash, dan logika salah. Keamanan dan pemeliharaan perangkat lunak setelah diterapkan. Keamanan perangkat lunak setelah perangkat lunak diterapkan, keamanan sangat penting untuk melindungi sistem dari ancaman seperti serangan cyber, akses ilegal, dan kebocoran data. Upaya yang perlu dilakukan antara lain penggunaan enkripsi, autentikasi, dan otorisasi yang kuat, pembaruan keamanan secara berkala, serta monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Kegiatan ini meliputi perbaikan bug, penyesuaian fitur agar sesuai dengan perubahan kebutuhan, peningkatan kinerja, dan pembaruan rutin agar tetap kompatibel dengan teknologi baru. Studi kasus, penerapan dan pemeliharaan platform e-commerce berbasis web. Platform e-commerce harus mampu menangani lonjakan traffic tinggi, memerlukan deployment strategi canary dan rolling untuk pembaruan tanpa gangguan. Maintenance adaptif memastikan kompatibilitas dengan sistem pembayaran baru, serta monitoring dan logging untuk mendukung deteksi dini fraud dan perbaikan bug cepat demi pengalaman pelanggan maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.